Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabila Nurwardani. Di sini saya izin untuk mempresentasikan hasil laporan kerja praktik saya selaku Project Management Intern di PT Sagara Asia Teknologi. Berikut ini adalah outline presentasi dari laporan kerja praktik saya. Lalu yang pertama saya akan menceritakan terkait dengan proses pencarian kerja praktik. Saya awali dengan melakukan riset terlebih dahulu tentang role apa sih yang cocok untuk saya ambil selama periode KP dan juga tanggung jawab yang harus dipegang dari role tersebut. Lalu saya memperbaharui resume dan juga portofolio yang sudah dimiliki dan saya memulai mengirimkan beberapa lamaran melalui platform job seeker di bulan April 2021. Alhamdulillahnya saya mendapat kabar baik dari HRD Sagara untuk melanjutkan ke tahap kedua yaitu melakukan interview dengan user di tanggal 10 Juni 2021. Sehari setelahnya, saya mendapatkan offering letter melalui email dan saya melakukan tanda tangan terkait dokumen tersebut dan membaca beberapa internship agreement. Setelah itu, saya resmi menjadi Project Management Intern di Sagara Teknologi mulai tanggal 14 Juni 2021 sampai dengan 18 Agustus 2021. Berikut ini saya akan jelaskan mengenai deskripsi pekerjaan dan juga tempat dari pelaksanaan kerja praktik. Sagara Teknologi atau PT Sagara Asia Teknologi merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan pelayanan jasa suatu produk digital. Sagara Teknologi sudah berdiri sejak tahun 2014 dan memiliki 2 kantor pusat yang terletak di Jakarta dan juga Bandung. Sagara sudah memiliki target customer yaitu di dalam negeri dan juga saat ini sedang memperluas marketnya sampai ke customer mancanegara seperti di Brunei, Singapura, Malaysia, dan juga Australia. Berikut ini adalah struktur organisasi dari Sagara Asia Teknologi. Untuk penempatan posisi intern saya langsung dibawahi dan dimonitoring oleh Kak Arif Zikrullah selaku Vice President Engineering di Sagara Teknologi. Dan saya di-assign ke dalam tim Pinang Retail, di mana di tim Pinang Retail tersebut terdiri dari 3 subtim, yaitu Back-end Engineers, Front-end Engineer, dan juga Quality Assurance. Deskripsi proyek yang saya kerjakan bernama Pinang Retail, di mana Pinang Retail merupakan sistem pengkreditan online BRI Agroniaga. Sistem Pinang Retail ini akan dipakai oleh internal BRI, di mana untuk melakukan auditing, monitoring, dan juga melakukan proses pencairan dana customer BRI. Tanggung jawab saya selaku Project Management Intern di proyek Pinang Retail ini adalah mengelola jadwal pelaksanaan proyek, mengontrol dan juga mengkoordinasikan daily progress dari seluruh anggota tim, memberikan reporting weekly maupun daily kepada penyelia, dan juga menentukan fitur prioritas dalam pengerjaan satu sprint. Metodologi yang digunakan dalam pelaksanaan kerja praktik ini adalah Agile Development. Agile Development dirasa cocok karena bersifat interaktif, kolaboratif, dan juga incremental. Agile sendiri berfokus kepada pengembangan proyek, bukan terhadap perencanaan dari requirement proyek tersebut. Oleh karena itu, penyelia, saya dan juga klien sepakat untuk menggunakan Agile Development dikarenakan proyek Pinang Retail masih memiliki kemungkinan adanya perubahan requirement selama proses pengembangan proyek tersebut. Tools atau teknologi yang membantu saya selama pengerjaan proyek adalah yang pertama WhatsApp untuk mengkomunikasikan dengan klien, penyelia, dan seluruh anggota tim. Selanjutnya, dikarenakan pelaksanaan kerja praktik ini full daring, maka dibutuhkannya teknologi yang membantu untuk membuat meeting online. Dan saya menggunakan Google Meet yang saya integrasikan kepada Google Calendar sebagai pengingat jadwal meeting online bersama seluruh stakeholder proyek. Saya juga terbantu dengan beberapa teknologi lain seperti Google Sheet, Google Slide, dan juga Figma. Tidak hanya itu, saya juga menggunakan tools manajemen project seperti Trello dan juga Jira. Hasil dari dokumen yang saya kerjakan selama pelaksanaan kerja praktik ini yaitu pertama adalah progress tracking. Dokumen ini berfungsi untuk melakukan pencatatan serta monitoring dari progres yang dikerjakan oleh setiap anggota tim pengembang.
Lalu dokumen kedua adalah flow bisnis dari Pinang Retail. Dokumen ini bertujuan untuk meminimalisir risiko adanya miskonsepsi atau kekeliruan terhadap tim pengembang selama mengerjakan proyek Pinang Retail. Dan yang terakhir adalah dokumen progress report. Dokumen ini merupakan laporan yang saya serahkan kepada penyelia setiap minggunya yang berisikan tentang general dari progress Pinang Retail, terus performa dari setiap anggota individu, dan juga kendala yang saya hadapi maupun tim hadapi selama satu sprint. Kesesuaian KKP dengan realisasinya yaitu sebesar 90%. Secara keseluruhan memang sudah sesuai, namun ada beberapa kasus yang tidak tercatat di dokumen KKP seperti adanya pergantian anggota tim maupun adanya melakukan penyusunan prioritas kembali dari pengerjaan suatu proyek. Kendala yang saya hadapi yang pertama, saya kesulitan dalam penggunaan Agile Development. Solusi yang saya lakukan adalah mempelajari lagi terkait metodologi Agile dan juga bertanya kepada penyelia. Lalu kendala yang kedua adalah timeline pengerjaan proyek yang terkadang tertunda. Solusi yang saya lakukan adalah mencari tahu problem yang terjadi itu dari tim pengembangkah atau memang adanya perubahan requirement dari klien. Maka dari itu solusi yang paling tepat adalah dilakukan dengan mengkomunikasikan kepada seluruh tim pengembang, klien dan juga penyelia. Dan yang terakhir adalah pergantian anggota tim, di mana solusi yang saya lakukan adalah membuat dokumen knowledge sharing. Terus saya juga melakukan onboarding terhadap anggota tim tersebut. Penilaian saya terhadap tempat kerja praktik, di mana pengalaman bekerja di Sagara Teknologi merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan, dikarenakan seluruh karyawan, penyelia, dan juga tim pengembang sangat suportif, baik dari pengerjaan proyek maupun terhadap mata kuliah yang sedang saya ambil. Lalu saya juga banyak diberikan arahan dan juga bimbingan terkait dengan role Project Management Intern selama periode KP tersebut. Relevansi dengan mata kuliah dengan kerja praktik ini yang pertama adalah manajemen proyek. Saya belajar terkait fase-fase pengerjaan proyek dan juga apa saja sih hal yang penting dalam pengelolaan suatu proyek. Lalu yang kedua di mata kuliah anak Prancis, saya belajar bagaimana pemilihan metodologi yang tepat dalam pengerjaan suatu proyek. Dan yang ketiga dalam mata kuliah provinsi, saya memiliki bekal terkait dalam role selaku project manager untuk pengelolaan suatu proyek. Dan yang keempat, saya juga dapatkan ilmu yang lebih dari mata kuliah Kombistek untuk bagaimana mengkomunikasikan suatu hal yang baik terhadap seluruh stakeholder proyek. Dan yang terakhir yaitu mata kuliah sistem interaksi, di mana saya belajar bagaimana untuk membangun atau membuat suatu desain sistem yang user friendly. Kesimpulan saya terhadap periode kerja praktik ini yang pertama, pelaksanaan project management intern di Sagara itu menambah pengalaman serta networking saya di bidang project maupun produk. Kesesuaian KKP dengan realisasinya cukup baik yaitu 90% dan saya juga sadar terkait dengan pentingnya time management, manpower allocation dan juga communication issue dalam pengerjaan suatu proyek. Dan yang terakhir, lingkungan kerja di Sagara sangatlah suportif baik dari pengerjaan proyek maupun mata kuliah yang sedang saya ambil. Saran saya untuk tempat kerja praktik yang pertama memperhatikan terkait pembagian resource, yang kedua melakukan pendataan ulang terkait kontrak kerja dari seluruh anggota intern, dan yang ketiga melakukan monitoring performa dari anggota intern secara berkala. Lalu saran saya untuk Fasilkom UI selaku penyelenggara mata kuliah kerja praktik, yang pertama melakukan sosialisasi timeline pengerjaan dari mata kuliah kerja praktik secara jelas. Lalu yang kedua adalah tetap melakukan kelas sinkronus untuk memantau progres dan mengingatkan timeline dari mata kuliah kerja praktik. Saran saya untuk pelaksana KP selanjutnya yang pertama harus memiliki bekal terkait dengan time management skill yang baik. Lalu yang kedua, melakukan riset terlebih dahulu terkait dengan tanggung jawab dan role yang ingin di-apply pada mata kuliah kerja praktik. Dan yang ketiga, diharapkan untuk meningkatkan kemampuan baik soft skill maupun hard skill dari role yang ingin didaftarkan. Mungkin sekian laporan hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.